Oke, jadi di sini kuncinya adalah yang green itu yang hijau, dia ada gerak yang tidak ada percepatan, ya. Kita kenalnya dia sebagai gerak lurus beraturan gitu ya. Nyatu 0 gitu ya untuk yang hijau kan ya. Kemudian kalau yang merah dia itu ada percepatannya justru ya. Ada percepatannya tapi tidak punya kecepatan awal. Nah, sehingga kalau kita tahu solusinya atau persamaan posisinya ya. Tadi persamaan posisi untuk yang merah itu adalah min 35 plus setengah AT kuadrat, sedangkan persamaan posisi untuk yang hijau adalah 270 min 20T. Kenapa min? Karena dia arahnya ke sumbu Y negatif ya, sumbu X negatif untuk yang mobil hijau. Nah, sehingga kalau kita samakan persamaan, karena nanti kenapa disamakan? Disamakan itu karena dia bertemu ya, kedua mobil bertemu atau berpapasan lah, bukan bertemu, berpapasan di detik ke-12 ya. Jadi ada suatu waktu di mana posisinya itu sama sehingga persamaan posisi hijau sama yang merah itu disamakan. Kemudian dimasukkan nilai waktunya yaitu di detik ke-12 sehingga nanti didapatkan percepatannya itu sebesar 0,9 ya, 0,27 meter per detik kuadrat. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, terima kasih Nathan. Kita beralih ke persoalan selanjutnya. Baik Pak, saya stop share ya. Ya, silahkan di stop ini screen share-nya. Kita sekarang pindah ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini saya tayangkan dulu sebentar. Lu ngerti nggak sih? Tuh ada yang nanya tuh, ngerti nggak sih? Coba ada yang belum ngerti nggak? Akhir-akhir gue yang akhir gue ngejar data jadi gue nggak ngerti. Nah tuh siapa itu? Siapa? Ada yang belum ngerti? Silakan diinikan. Kalau ada yang masih belum ngerti, silakan diinikan. Ditanyakan. Daripada nanti menyesal saat ujian nggak bisa ngerjainnya. Silakan. Raise your hand if you have questions. Silakan. Terutama yang nomor 1 tadi. Nggak ada beneran nih. Oke, kalau nggak ada itu kali tadi ini ya. Enggak apa tadi saya kalau nomor 1 saya lumayan ngerti, tapi kayak beberapa nomor selanjutnya saya belum terlalu ngerti. Jadi saya mau lihat yang ini. Oh, oke. Makanya kita bahas sekarang itu supaya ini ya, supaya mungkin ada kesamaan gitu ya. Oke, nomor 2 kita sekarang melanjut ke nomor selanjutnya. Ini 2 buah kereta api bergerak pada jalur yang sama. Masinis di masing-masing kereta melihat bahwa ada sebuah kereta bergerak menujunya. Masing-masing masinis kemudian melakukan pengereman sehingga kecepatan masing-masing kereta berubah terhadap waktu seperti yang diberikan pada gambar di samping. Nah, ini justru kasus di mana kereta yang tadinya melaju kemudian mengalami perlambatan, ya, mengalami perlambatan karena melihat ada kereta api yang melaju dari arah yang berlawanan. Nah, nilai VS yang ada pada grafik ini nilainya adalah 40 meter per detik. Nah, pengereman kedua kereta dimulai saat keduanya terpisah jauh. Pengereman kedua kereta dimulai saat keduanya terpisah sejauh 200 meter. Oh, ini gini. 2 buah kereta api bergerak pada jalur yang sama. Jadi kalau yang di sebelumnya ini kan di jalan raya ada jalur utara sama jalur selatan. Jalur utara dia arahnya ke kiri, jalur selatan dia arahnya ke kanan. Tapi kalau yang kasus nomor 2 ini di rel yang sama ada 2 buah kereta melaju
dengan arah yang berlawanan. Jadi seperti yang akan head-on collision seperti itu. Nah, sehingga masing-masing ini memperlambat gitu ya. Masing-masing ini memperlambat lajunya gitu ya, memperlambat lajunya. Artinya yang tadinya kecepatannya itu nilainya tertentu gitu ya. Itu dibuat sedemikian rupa sehingga nanti jadi 0 gitu ya, dibuat jadi 0. Nah, yang satu grafiknya itu VS-nya positif, yang satu lagi nilainya adalah negatif ya. Yang satu VS-nya ini 40, jadi awalnya kecepatan dari kereta yang pertama itu plus 40 meter per second, kemudian kereta yang kedua itu adalah min 30 meter per second, artinya yang satu ke kanan 40 meter per second, yang satu lagi adalah 30 meter per second ke arah kiri gitu. Nah, pengereman kedua kereta dimulai saat keduanya terpisah sejauh 20 meter. Jadi saat perbedaan jarak antara kedua kereta itu 200 meter, mereka saling melihat tuh. Nah, makanya langsung direm gitu ya. Nah, tentukan jarak antara kedua kereta ketika keduanya telah berhenti bergerak gitu ya. Oke, untuk yang ini saya akan minta perwakilannya dari kelompok satu. Dari kelompok 1 saya minta Nativa Putri untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Maaf Pak, tadi Nativa ngechat ke saya katanya dia ada sedikit masalah di koneksi Pak. Jadi baik, kalau gitu temennya dong, masuk. temennya tolong di ini. Temennya ada yang ngebantu dari kelompok 1. Dari kelompok 1 silakan ininya perwakilannya. Yang hadir hari ini. Boleh saya aja Pak berarti. Boleh, siapa ini? Zaki. Saya Zaki Pak. Ya. Oke. Bentar izin share screen ya Pak. Ya. Apa sudah kelihatan Pak? Sudah kelihatan, silakan dijelaskan. Oke. Kita langsung aja ke soalnya mungkin ya, ke pembahasan dari yang sudah kami kerjakan. Jadi di sini kita punya grafik dari kecepatan. Nah, kemudian yang ditanyakan dari soal adalah jarak dari kedua kereta setelah mereka berhenti. Berarti kalau kita mencari jarak, kita mencari selisih dari posisi akhir dari kereta tersebut. Nah, kita kan tahu bahwa perpindahan itu adalah integral dari grafik V. Jadi kalau kita punya grafik V, luas dari grafik V tersebut merupakan perpindahan dari si benda tersebut. Jadi kita langsung bisa cari grafik dari atau luas dari segitiga-segitiga A dan B untuk bisa mencari posisi dari benda-benda tersebut. Yang pertama, A itu alasnya 5 dan tingginya 40, dibagi 2 jadi 100 meter, dan B itu alasnya 4 dan tingginya 30 jadi 60 meter. Nah, di soal dikatakan bahwa kedua benda tersebut mulai mengerem saat posisi atau selisih jarak 200 meter. Jadi, total selisih jarak dari kedua benda tersebut adalah 200 dikurangi 100 dari posisi A dan 100 dari posisi B. Dan selisih akhir atau jarak akhir dari benda kereta A dan kereta B adalah 40 meter, Pak. Ya, 40 meter ya ininya selisih jaraknya. Silahkan bagi yang ini belum mengerti dan juga yang ada komentar terkait hasil pengerjaan dari kelompok 1, silakan ditanyakan kalau misalnya ada. Ya, jadi yang untuk untuk kasus ini perpindahan yang terjadi itu sesungguhnya bisa dihitung dari ini ya, integral kecepatan terhadap waktu yang kalau di grafik itu sama seperti luas dari segitiga yang ada
di grafik. Jadi kalau yang A itu bagian yang atas, yang B itu bagian yang bawah, itu adalah perpindahannya, ya, perpindahan yang terjadi sepanjang peristiwa ini. Jadi kalau yang A itu membutuhkan waktu sekitar 5 detikan. Kemudian kalau yang B itu ya, kereta api yang kedua itu membutuhkan waktu 4 detik gitu ya. Membutuhkan 4 detik sampai dia berhenti gitu ya. Nah, dengan demikian maka kita bisa dapatkan ininya apa itu namanya perpindahannya dari luas segitiga tersebut adalah 40 ya, 40 dikali 5 detik dibagi setengah itu adalah sama dengan 100 meter, sedangkan untuk bagian B itu adalah 30 ya, 30 meter per detik dikalikan 4 detik dikali setengah ya, dikali setengah itu dibagi 2 sehingga didapatkan 60. Nah, jarak pisahnya adalah 200. Jadi yang A menempuh 100 gitu ya dari kiri ke kanan, sedangkan yang B itu menempuh dari kanan ke kiri sejauh 60 meter. Nah, sisanya itu adalah jarak pisah setelah mereka berhenti. Nah, didapatkan jarak pisahnya itu adalah 40 meter. 40 meter itu kalau untuk ukuran kereta api ya, itu kira-kira itu seukuran 1 gerbong penumpang ya. Bagi teman-teman di sini yang ke kampung halamannya itu sering menggunakan kereta api, maka kurang lebih 40 meter itu adalah jarak pisah yang sebanding dengan 1 gerbong ya, kalau tidak salah. 1 gerbong penumpang itu panjangnya adalah 40 meter. Saya mungkin bisa salah, bisa benar. Coba saya cari, tapi nggak usah lah. Nanti Anda bisa carilah ininya apa namanya di Wikipedia atau misalnya di websitenya PT KAI dan lain sebagainya atau di PT Inka. Jadi kalau dalam kasus ini didapatkan bahwa jarak pisah 40 meter itu ya kurang lebih ya seukuran dengan 1 gerbong penumpang. Jadi betul-betul mepet kalau untuk ukuran kereta api. Kalau untuk ukuran mobil ya mungkin lebar gitu ya 40 meter itu. Tapi kalau untuk ukuran kereta api ini cukup pendek karena untuk mengerem kereta api dengan bobot ton ya, dengan bobot ton yang sangat besar itu tidak mudah ya untuk melakukan pengereman dalam selang waktu yang pendek. Dalam hal ini kan kereta api A itu butuh waktu 6 detik untuk supaya berhenti, yang satu lagi butuh 4 detik. Itu nggak gampang. Beda kalau kita berhenti mendadak dengan ini ya, berhenti mendadak dengan motor atau mobil. Nah, itu lebih sigap karena momentumnya lebih kecil ya. Karena momentumnya lebih kecil sehingga dia mampu untuk supaya berhenti secara secara cepat gitu ya dalam selang waktu yang terbatas gitu. Tapi kalau kereta api momentumnya besar karena tonasenya itu besar sehingga sangat sulit untuk mengerem ini ya, untuk mengerem dalam waktu yang singkat seperti itu. Ya, jadi ini ininya ilustrasi. Oke, terima kasih. Kita ke soal selanjutnya. Silakan ditutup. Oke, kita ke persoalan nomor 3. Persoalan nomor 3 ini diberikan fungsi kecepatan, ya. Fungsi posisi. Fungsi posisinya ini adalah 50T plus 10T kuadrat. Jadi ada sebuah partikel, ya objek lah gitu ya, sebuah objek bergerak sepanjang sumbu X, posisi partikel sebagai fungsi waktu itu adalah demikian. Kemudian tentukan kecepatan rata-rata partikel selama 3 detik pertama. Nah ini mudah-mudahan rekan-rekan di sini masih ada yang ingat dengan definisi-definisi berikut ya. Kecepatan rata-rata, laju, percepatan rata-rata, itu ya, kemudian perpindahan, kemudian perpindahan, kemudian jarak, total jarak yang ditempuh gitu ya, dan variabel-variabel yang
di awal-awal itu pernah kita bahas. A kecepatan rata-rata, B kecepatan partikel saat 3 second, berarti ini adalah kecepatan sesaatnya. Kemudian percepatan partikel saat 3 second, dan buat sketsa kurva X terhadap T, serta sketsa kurva V terhadap T. Oke, ini saya stop share. Saya cari perwakilan dari kelompok berapa ya? Kelompok 2. Kelompok 2 saya minta Karen untuk mewakili rekan-rekannya menjelaskan solusi pekerjaan nomor 3. Atau kalau Karen tidak ada, silakan rekannya di kelompok 2. Ada? Kelompok 2? Rekannya? Oke. Kalau nggak ada... Oh, bentar, Pak. Oh, sebentar. Oke, silakan. Lagi ini laptopnya katanya. Oh iya, silakan. Wah, ini di tempat saya ini udah mulai hujan besar. Mudah-mudahan koneksinya nggak putus ya. Kalau putus ya sudah, berarti nanti ini kita bisa lanjutkan di kesempatan yang lain, atau nanti bisa kita minta pembahasan dari Bapak dosen yang lain kalau misalnya terputus. Tapi kalau tidak, mudah-mudahan kita lanjut terus. Oke, yang menampilkan ini Aliyu ya. NIM-nya berapa, Aliyu? Iya, Pak. Ini yang akan menjelaskan siapa? Karen atau Aliyu atau siapa ini? Oh, saya share screen. Di sini ada Karen-nya nggak? Kalau nggak ada, silakan. Yang akan mempresentasikan siapa? bentar ya. Wait. Ya, langsung aja, silakan. Siapa? Ayo, supaya waktu kita juga tidak percuma. Mulai dari bacain soalnya, Pak. Boleh. Baik. Siapa Jadi ini? soalnya Dias, Pak. Dias. NIM-nya berapa? 198-22078. 278. 078. Ya, silakan. silakan. Jadi pertanyaan itu, Anda melemparkan sebuah bola dari ketinggian H0 di atas permukaan tanah dengan pilihan kecepatan awal bola yang dinyatakan oleh vektor. Pertama, V0 itu 2i plus 70j. Ini mah yang B ya. Sorry, salah. Saya bacain ulang. Buat yang ketiga, itu sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X. Posisi partikel tersebut sepanjang waktu diberikan oleh fungsi ini. X sama dengan 50 kuadrat. Dengan X adalah posisi dalam meter dan T adalah waktu dalam meter. Tentukanlah pertama kecepatan rata-rata partikel selama 3 detik pertama, yang B kecepatan partikel saat T sama dengan 3 second, dan C kecepatan partikel saat T sama dengan 3, dan E buatlah sketsa kurva X terhadap T, yang terakhir itu buatlah sketsa kurva V terhadap T. Itu menentukan kecepatan rata-rata partikel 3 detik pertama. Jadi mulai dari 3 detik itu dari T0 sampai T sama dengan 3. Untuk mencari V average itu bisa dari X akhir dikurang X awal min T akhir min dikurang T awal. T akhir dikurang T awal. Si
udah ada diketahui di persamaan yaitu 50T plus 10T kuadrat. Kita masukin aja si T-nya itu 3 dan untuk T0-nya itu hasilnya 0. Per 3 dari T3 sampai T0 itu berarti 3 dikurang 0 didapatkan si kecepatan rata-rata partikel saat 3 detik pertama yaitu 80 meter per second. Untuk yang B, menentukan kecepatan partikel saat sama dengan 3. Untuk mencari persamaan, untuk menentukan kecepatan partikel, kita bisa menurunkan si fungsi xt menjadi fungsi vt, yaitu jadinya 50 plus 20t. Dimasukin si t-nya itu 3, yaitu 50 plus 20 dikali 3, jadi 110 meter per second. Yang C, percepatan partikel saat t sama dengan 3 second. Untuk menentukan kecepatan juga sama, kita bisa menurunkan dari grafik dari persamaan fungsi vt. Jadi jadinya tuh AT sama dengan 20. Jadi A-nya mau berapapun juga kecepatannya itu konstan gitu 20 meter per second kuadrat. Dan yang D itu menentukan membuat sketsa kurva X terhadap T. Kita pakai grafik fungsi X T sama dengan input T plus 10T kuadrat. Kita bisa masukin si T-nya tuh dari 0 karena waktunya itu selalu berjalan 0, 1, 2, 3, 4 didapat X itu segini, persamaan segini. Sebenarnya itu si grafik fungsinya tuh eksponensial, cuman karena Eksponensial. skala T. Ya, yang benar eksponensial atau kuadratik? Kuadrat kayak naik gitu. Ya, kuadratik ya, bukan ya. Eksponensial. Kayak kuadrat, ya kuadrat. Nah, kalau eksponensial dia ada fungsi eksponennya, ya. Ya, kuadratik. Kuadratiknya tuh T kuadrat gitu. Ya, silakan lanjut. Didapat si grafik itu kita masukin titik-titiknya dan ditarik garis dan ada di layar grafik kayak gini. Kalau yang rapi mungkin ini enggak rapi ya. Terus yang terakhir itu ada membuat sketsa kurva V terhadap T. Kita pakainya yang VT itu yang 10, masukin T-nya 0, 1, 2, 3, 4. Ambil 4 sampel. Kalau untuk saya ini didapat V-nya tuh segini dan pasangan titik-titik itu ada 0,50, 1,70, 2,90, 3,110 dan 4,130. Dan dapat grafik seperti ini. Ya, oke. Dari kelompok yang lain ada komentar dulu. Kalau saya ada komentar, memang terkait ini apa namanya penggambaran ya, penggambaran grafik posisi sama waktu ini justru yang lucunya ini grafik yang kecepatan justru kayak kurva kuadratik, sedangkan kalau yang posisi kayak garis lurus kebalik ya. Harusnya ini yang E yang justru harusnya lurus ya, harusnya lurus. Oh iya. Mungkin kalau gambarnya rapi. Ya, iya harusnya gambarnya rapi. Ya, inilah apa namanya sebetulnya bisa diperbaiki. Nah, itu kalau yang ini ya, kalau yang apa itu posisi itu dia kuadratik, artinya di apa itu yang titik yang paling dekat itu kan 1 dengan 60 tuh ya. 160 ke 00 itu agak lengkung. Ya, agak lengkung. Jadi kalau misalnya sebentar saya mau PowerPoint. Nah, ini juga nanti kalau misalnya teman-teman sudah di tingkat 2, udah masuk prodi masing-masing di kehutanan, pertanian dan lain sebagainya, ketika mau menggambar kurva ya, mau menggambar kurva itu harus kenal dengan karakteristik kurvanya. Dia kurvanya itu relasinya kuadratik, linear atau apa. Sebentar. Saya mau share screen dulu. Ini ya, untuk tutorial bikin kurva. Sebentar. Ini udah lama saya nggak pernah daring. Mudah-mudahan masih lancar ininya. Kebalik. Nah, ini kalau misalnya gini. Tadi ya, kalau yang posisi sebagai fungsi waktu,
Nah, ini adalah waktunya. Nah, ini harusnya gini. Tadi kan didapat gini gitu ya. Set, 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 set gitu ya. Nah, ini penggambarannya nih harusnya agak melengkung di sini. Set, melengkung. Nah, baru gini. Ini memang ininya lurus ya, seakan-akan lurus, tapi di sini agak melengkung. Jadi nggak lurus. Jadi di bagian yang ini dia agak lengkung gitu. Jadi agak lengkung karena persamaannya itu kan tadi X sama dengan X sama dengan 50T ditambah 10T kuadrat. Ya, 50T ditambah 10T kuadrat. Nah, makanya bagian sininya ini lengkung ya, bagian sininya lengkung nih. Nah, sedangkan kalau yang kecepatan ya, untuk kebiasaan nulis di kapur, nulis di tab udah agak kagok ini. Nah, kalau yang ini justru lurus kayak gitu. Ya, karena ini persamaannya V sama dengan 50 ditambah 20T ya. Nah, ini 50 sini. 50. Nah, ini kemiringannya ya. Gradiennya ya, ini gradiennya ini adalah 20. Seperti itu. Oke. Sedangkan kalau untuk menghitung tadi nilai kecepatan average, kecepatan rata-rata itu dari posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi T akhir dikurangi T awal. Ya, tadi didapatkan 80 ya. Iya, Pak, 80 meter per detik. Kemudian V sesaatnya, nah ini V sesaatnya ini kita pakai yang tadi 50 ditambah 20T, kita masukkan T-nya berapa? Iya, Pak. Waktunya diminta berapa detik? 3 detik, Pak. 3 ya? Ya. 3 second, sehingga nanti didapatkan 110 meter per second. Kemudian yang selanjutnya itu adalah percepatan rata-rata ya? Atau percepatan sesaat? Sesaat ya. V ini ya udah, V-nya ini kalau persamaan ini diturunkan terhadap waktu lagi, dia jadi sama dengan 20 meter per detik kuadrat ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanya average-nya, coba kalau di sini ditanya nggak kecepatan average? Ya, percepatan yang di nomor 3 itu ditanya adalah sesaat ya, saat 3 detik berapa. Tapi let's say kita ditanya percepatan rata-rata untuk 3 second pertama, maka di sini adalah kita hitung berapa kecepatan di 3 second dikurangi V di awal itu 0 ya, 0 second dibagi 3 dikurangi 0 gitu ya. Kecepatan di 3 second ini berapa? Kecepatan di 3 second kan tadi didapat 110 ya. Dikurangi 50. Ya, 50 bagi 3. Nah, ini kalau ditanya average-nya atau percepatan rata-ratanya itu adalah sama dengan berapa ini? 60 ya. Ini 110 dikurangi 50 ini 60 dibagi 3. Nah, ini percepatan rata-ratanya ini adalah 20 meter per detik kuadrat. Jadi sama dengan percepatan sesaatnya. Oke. Ya, terima kasih. Ini saya stop share. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 4. Ada gambar di samping partikel A sedang bergerak sepanjang garis Y sama dengan 30 meter dengan kecepatan konstan. Jadi ini gerak lurus ya, gerak lurus ke arah kanan
ini diberikan vektor satuannya I topi, artinya dia mengarah ke sumbu X. Dan saat partikel A menyentuh sumbu Y, ya, partikel B berangkat dari titik 0 dengan kelajuan awal 0 dan percepatan konstan A yang memiliki besar 0,4, ya, besarnya 0,4, tapi 0,4 ini punya dua komponen, ya, punya komponen X, punya komponen Y. Jadi ini adalah aplikasi dari gerak dua dimensi. Nah, tentukan sudut theta antara vektor A dan sumbu Y positif. Jadi ini nih, seperti pada gambar, tentukan sudutnya agar nanti kedua partikel tersebut dapat bertabrakan. Jadi ini misalnya, let's say ini ada manusia A, ini ada manusia B, yang manusia A-nya ini bergerak ke kanan, yang ini manusia B bergerak menyamping gitu. Di satu titik mereka akan saling bertuburukan. Nah, ditanya adalah tentukan berapa sudutnya. Tapi sudutnya bukan dari X. Kalau selama ini kan kita ngitung sudut itu dari X, ya. Tapi sekarang ini diminta tentukan berapa sudutnya dari sumbu Y, gitu ya, seperti ini ya. Jadi nanti apa itu namanya, bisa kita utak-atik karena apa ini namanya, sudut yang dibentuk oleh sumbu X dan Y ini kan 90 derajat. Jadi kalau di sini ada yang mau pakai sudut bantu dari X boleh gitu ya, atau mau ada yang langsung dari theta seperti ini juga boleh gitu ya. Tapi yang pasti untuk yang partikel B atau orang B atau mobil B atau hewan B ini mau ketemu sama hewan A di titik ini nih, kecepatan awalnya 0 ya, yang si B ini, tapi dari 0 dia bisa melaju ya, karena punya percepatan konstan. Percepatan konstan ini tapi punya arah gitu ya, punya arah X dan Y sebetulnya. Apa ini namanya, dengan besarnya ya, dengan besar dari vektor A-nya ini adalah 0,4. Oke, saya akan minta perwakilan dari kelompok 3 untuk menjawab nomor 4. Siti Salwa, apakah ada di ruang kelas? Hadir, Pak. Ya, silakan diperlihatkan hasil pekerjaannya. Hasil pekerjaan grupnya. Sebentar, Pak. Ya, enggak. Sebentar ya, Pak. Kalau agak susah silakan nanti temennya yang dari kelompok. Gambarnya udah ada belum, Pak? Ya, sudah. Silakan. Yang nomor 4 ya? Itu ada petir, hampir aja komputernya mati. Ya, silakan. Jadi soalnya tuh kan partikel A sedang bergerak sepanjang garis Y, itu Y-nya itu di 30 meter dengan kecepatan konstan, itu 3 meter per second, terus sejajar di sumbu X. Saat A menyentuh sumbu Y, B berangkat dari 0,0 dengan kelajuan awal 0, percepatan konstan. A yang memiliki besar 0,4 meter per second, tentukan, jadi nentuinnya tuh sudutnya. Kalau kelompok aku tuh kemarin nyari posisinya dulu, dilihat dari posisi A, XA itu sama dengan XB, terus dicari dulu, ini kita nyari T-nya dulu, terus udah kayak gitu, didapetin T-nya itu 15, karena kalau yang 0 kan nggak mungkin. Terus ini juga negatif hasilnya, tapi karena waktu gak ada yang negatif, jadi dianggap positif. Terus di sini ada posisi A itu akhirnya adalah 3 dikali T, hasilnya 45. Terus pakai Pythagoras yang ini. Yang ininya 30. Tadi kan si Y-nya itu dari 0,0, itu 30, terus didapetin posisi XA-nya itu 45, jadinya sudutnya 56,3 derajat. 56,3 derajat. Ya, silakan dari kelompok yang lain.
Kalau ada langkah penyelesaian yang berbeda atau ada pertanyaan atau ada komentar, silakan. Apakah ada yang berbeda langkah pengerjaan ininya? Oke, Aku tidak ada. 60 derajat, Pak. Pak, aku Nah, 60 derajat. 60 derajat dari mana? Yang dari sin setengah akar 3-nya, Pak. Jadi kan sudut yang diperoleh 60 derajat. Oke, ini siapa? Iqbal ya? Muhammad Iqbal dari kelompok 9. Bisa diperlihatkan ininya? Pekerjaannya dari kelompok 9. Kenapa 60 derajat? Sebentar ya, Pak. Ya, Salwa boleh menonaktifkan tampilannya? Oke, Pak. Ya. Ini dari HP ya? Di Zoom silahkan. Iya, Pak, dari HP, Pak. Nggak apa-apa. Karena lagi ada gangguan. Siapa tuh? Boleh lah, mau pakai HP boleh, pakai tab boleh. Udah bisa mulai ngejelasin, Pak. Ya, silakan. Kan pertama kan ada penggambaran grafiknya kan, di mana ada yang setengah akos derajat T iniannya sama setengah asinnya itu. Itu lainnya masih aktif. Ya, selanjutnya kan habis ini kan dimasukin kan setengah dikali 0,4-nya kan sama T kuadratnya. Baru kita turunin lagi dihitung. Apa sih 0,2-nya dikali sin dikali iniannya baru hasilnya 3. Sin T tatutnya itu 15 per T-nya itu. Baru kita cari gini N step sama step itu berurutan. Jadi kalau yang tadi kelompok sebentar. Mohon maaf memotong. Kalau tadi di kelompok 4 waktunya itu berapa? Tadi di kelompok 3, sorry. Di kelompok 3 tadi Salwa menyebutkan waktunya itu berapa detik? Di 15, Pak. Berapa? 15? 15 detik. Oke, kalau di sini ya 10 akar 3 ya, 10 akar 3. Oke, Iqbal silahkan dilanjut. Ya udah dihitung 15 kuadrat dikali T-nya. 150 per T kuadrat. Nah, ini kan baru kan udah ada hasilnya di sini. Baru dilanjutin lagi, Pak. Seperti yang dilihat itu kan. Nah, baru kan udah yang T kuadrat ini kan min 300 T kuadrat tambah 75. Baru nih Pak selanjutnya T kuadrat ini kan yang 300 itu dari mana gituannya. Diperoleh hasilnya itu 10 akar 3 buat lanjutannya nih buat mempersingkat waktu. Nah, si sinnya itu kan dihitung 15 sama 10 akar 3. Jadikan sama 3 akar 3 per 2 dikali 3 sama dengan setengah akar 3. Yaitu sinnya itu masukkan 60 derajat. Ya, benar nggak Pak? Inversinus dari setengah akar 3 itu 60 derajat ya, atau pi per 3 ya, pi per 3. Oke. Dari kelompok yang lain silakan. Kalau ada cara pengerjaan yang berbeda silakan. Kelompok 6 beda, Pak. Ya, silakan. Kelompok 6. Tapi sudutnya sama. Dapatnya berapa? Dapatnya 60 derajat juga. 60 derajat. Coba diperlihatkan. Silakan. Firdaus ya. Firdaus. Sebentar, Firdaus itu ininya. Oh ya, sama-sama. Firdaus ininya NIM-nya, angka NIM terakhirnya berapa ya? 160, Pak. Berapa?
166. 166 ya. Oh, itu. Ya, silakan. Jadi kita tuh meninjau yang partikel A kan. Yang partikel A tuh dia tuh bergerak secara horizontal GLB. Nah, kalau yang partikel B itu dia bergerak secara GLBB dan punya dua komponen. Dua komponen itu yang di x-axis sama yang y-axis. Nah, kita tuh step pertamanya tuh tahu bahwa partikel A tuh bergerak secara GLB di horizontal, berarti pakai rumus yang GLB, yang distance sama dengan velocity dikali time. Terus kita mengurai komponen Y sama komponen X di partikel B. Kita dapat menggunakan rumus GLBB tentunya yang distance. Jadi kita dapat setengah 0,4 sin theta dikali T kuadrat. Nah, itu kan kita mau mencari tetanya. Tapi kita udah tahu A secara resultannya berapa, itu 0,4. Kita dapat persamaan 1. Nah, untuk yang di komponen Y, kita juga dapat bahwa komponen Y dari percepatan itu A dikali cos theta. Karena dia mengapit sudut antara yang apa nih? Sebelahnya sudut miring dan sampingnya. Ya, vertikal sama yang miring. Ya. Terus konsep selanjutnya kita mikir bahwa jarak horizontal antara partikel A dan partikel B itu kan sama. Ya. Nah, jadi kita bisa menyamakan antara velocity yang tetap dari partikel A dikali waktu sama perpindahan horizontal antara partikel B. Dikarenakan T-nya sama, kita bisa coret masing-masing. Terus kita bisa manipulasi pindah ruas itu, dapat T-nya sama dengan segini. Nah, ini kan masih dalam bentuk variabel, belum diketahui ada θ-nya berapa. Nanti kita bisa substitusi ke persamaan yang Y komponen. Nanti kita T-nya diganti sama ini, terus dapat dalam bentuk persamaan kuadrat cos kuadrat theta plus 9 cos theta min 6. Sama kita nanti disederhanakan terus difaktorkan. Nanti kita dapat 2 nilai cos. Terus sama kita di inverse. Nah, ternyata ada satu cos yang hasilnya tuh tidak memungkinkan, yaitu min 2. Karena kan range cos itu dari min 1 sampai 1. Nah, jadi sama kita diabaikan. Nah, terus kita punya cos theta sama dengan setengah. Nanti kita inversekan, terus kita dapat 60 derajat. Gitu. Ya. Ya, jadi terlihat di sini bahwa untuk menghitung ini kita jangan lupa bahwa si percepatan itu ada 2 komponen, ya. Ada komponen X sama Y yang tentu saja dia ada cosinus theta sama sin theta-nya, gitu ya. Nah, kalau sebelumnya, kalau kita pakai sudutnya itu dengan konvensi atau aturan yang biasa kita pakai di matematik, itu kan selalu sudutnya dari X. Nah, kalau dari X itu, maka sisi tegaknya yang vertikal itu biasanya identik dengan sinus, yang datarnya, yang horizontalnya itu adalah yang kosinus. Tapi sekarang dibalik ya. Dibalik, di mana sekarang kita justru ingin lihat sudutnya itu dari yang arah vertikal. Nah, sehingga di sini menjadi terbalik. Nah, sehingga dengan demikian maka perhitungan posisi dan kecepatannya ini kan pada suatu saat itu kan sama gitu ya. Nah, tapi dia itu hanya di salah satu komponen tertentu, karena misalnya yang partikel A dia itu kan hanya bergerak horizontal, sehingga hanya komponen horizontalnya yang nanti akan sama dengan komponen horizontal dari yang partikel B gitu ya, yang dari bawah itu. Bukan dari bawah sih, ini sebetulnya ini kan grafik ini ya, grafik kecepatan ya. Jadi yang kecepatannya itu dari 0 itu ya, dia bertemu gitu ya, di suatu posisi X yang sama gitu ya, di posisi X yang sama. Nah, kemudian disitulah maka ininya
perhitungan selanjutnya itu menggunakan variabel-variabel yang sudah kita definisikan berdasarkan si sudutnya itu. Ya, jadi kalau misalnya Anda melupakan bahwa percepatan ini ada komponen X dan Y, nah itu yang jadi salah karena di sini sudah diperlihatkan bahwa besarnya saja 0,4. Tapi kalau besarnya itu kan berarti adalah akar dari komponen percepatan X sama Y. Nah, itu yang harus kita hitung dulu ya. Harus kita hitung dulu atau kita tentukan dulu lah ininya fungsinya. Baru nanti kita gunakan di persamaan mencari kecepatannya ya. Jadi nggak bisa langsung ya. Makanya di sini supaya ini sukses fisika dasar, maka si logika penurunan rumusnya ini, tahapan-tahapannya ini harus runut gitu ya. Dan kalau memang dia memiliki sudut atau ada komponen X dan Y dan lain sebagainya, maka itu dia harus dicari dulu dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa langsung. Oke, terima kasih dari perwakilan masing-masing kelompok. Jadi kita akan pembahasannya. Jadi memang yang betul itu adalah sudutnya adalah 60 derajat. Ya walaupun 56, sekian derajat itu mendekati 60 tapi kurang eksak ya. Tapi kurang eksak sehingga kalau misalnya di ujian mungkin hanya 60% ya. Hanya 60% karena Anda lupa bahwa itu kita ada komponen yang harus dihitung yang X sama Y-nya gitu ya. Baru itu nanti eksak sesuai dengan ini. Artinya di sini Anda harus bisa mengerti bahwa si percepatan yang diberikan ini dari segi besarnya itu Anda harus cari komponen X sama Y-nya dulu untuk menghitung ini, untuk menghitung nanti kesamaannya itu bagaimana. Ya, oke, kita lanjut ke nomor 5. Saya tampilkan dulu sebentar. Nah, ini tombolnya. Nah, ini dia. Kagok udah lama sering luring jadinya udah lupa lagi. Oke, nomor 5 kita ini misalnya ada orang gitu ya atau atlet atau melempar objek gitu ya, melempar bola ke atas nih kayak orang main basket atau latihan main baseball dan lain sebagainya, melemparkan bola per detik dengan sudut lempar. Nah ini jangan salah ya, ini kelajuan ya. Di teksnya ini kelajuan artinya ini besarnya ya. Besar dari kecepatan awalnya ini adalah 25 meter per detik. Artinya di sini dia juga ada komponen X sama Y. Sudut lemparnya adalah 40 derajat diukur terhadap horizontal. Jadi ini mirip-mirip dengan gerak parabola. Dinding tersebut ya, jadi dia melempar bola ke dinding gitu ya. Dengan jarak pisah antara dinding dengan lempar ini adalah D-nya 22 meter. Nah, pertanyaannya berapa jauh di atas pelemparan bola akan menabrak dinding ya? Berapa jauh di atas titik pelemparan bola? Berapa jauh di atas titik pelemparan bola? Jadi dari 0 ya, bukan dari 0, justru ini kan dia melemparnya tuh di atas kepala ya. Jadi kayak orang main basket gitu. Kayak orang main basket. Jadi dari ketinggian ini ke dinding ini berapa ketinggiannya, kemudian berapa jauh di atas titik lemparan bola akan menabrak dinding. Terus kemudian tentukan komponen kecepatan bola ya, tentukan komponen kecepatan bola pada arah horizontal dan vertikal saat menabrak dinding. Jadi saat bola ini menabrak dinding, tentukan berapa kecepatan arah horizontal dan vertikalnya. Nah, ketika bola menabrak dinding, apakah bola telah mencapai titik tertinggi lintasannya atau belum gitu ya. Jadi kalau misalnya diuraikan permasalahannya ini, misalnya dindingnya, jadi si bolanya ini kan mulainya kan dari sini ya, dari elevasi yang sini. Nah, dia itu begini atau gitu ya. Jadi si maksimumnya sudah tercapai, dia lagi turun nabrak dinding gitu ya. Atau justru dia
saat menabrak dinding itu adalah puncaknya gitu ya. Nah, itu yang akan kita cari ya dengan informasi-informasi yang ada di sini, misalnya 22 meter, kemudian V0-nya kita ketahui ini tetanya sama dengan 40 derajat gitu ya, 40 derajat. Nah, ini V0x sama V0y ini kita cari dulu. Ini artinya tadi ada V0 cosinus 40 derajat, V0y-nya itu adalah V0 sinus 40 derajat ya. Ini untuk kecepatan awalnya. Nah, tentu saja kalau di puncak ini V-Y-nya ini sama dengan 0 meter per detik ya. Jadi nanti kan kayak kalau di gerak parabola kan gini. Nah, di titik yang ini, yang di puncak ini, kecepatan arah Vx-nya ini, Vy-nya ini sama dengan 0. Tapi kalau yang ininya, Vx-nya, ya, ini sama aja, ya, sama aja dengan kondisi yang awal. Ini sama dengan V0 cosinus theta atau sama dengan V0x, ya, sama dengan V0x seperti itu. Nah, pertanyaannya saat menabrak dinding itu dia sudah melewati puncak atau justru itu adalah puncaknya ya, kita ingin tahu. Oke, without further ado kita ke perwakilan dari kelompok 4. Perwakilan dari kelompok 4 saya minta Kezia Wira dari kelompok 4. Atau teman-temannya dari kelompok 4 silahkan diperlihatkan hasil pekerjaannya. Saya Pak. Ya, mangga. Izin share screen ya Pak. Ya, boleh. Saya stop dulu. Ya. Sebentar ya Pak. Ya. Oke. Jadi yang nomor 5 itu kan gerak parabola. Jadi karena kurvanya terbukanya ke bawah, itu jadi persamaannya itu Y sama dengan min AX kuadrat ditambah BX tambah C. Kalau ditinjau dari grafiknya, yang X ini punya kecepatan konstan. Jadi kayak Vx-nya itu sama dengan V0x. Terus kalau yang Y, dia itu GLBB AY sama dengan min G. Karena gravitasi itu ke bawah arahnya, sedangkan kalau Y itu kan jadinya berlawanan sama G-nya. Jadi minus. Terus gerakan dari arah X, yaitu GLBB, itu bisa ditinjau dengan delta X sama dengan VXT. Terus D-nya sama dengan VX dikali T. Terus T-nya bisa kita cari dari rumus yang di atas, itu D per VX. Atau kita masukin angkanya, berarti jadinya 22 V0 cos theta sama dengan 22 dikali 25 cos 40, yaitu 1,15. Terus kita lanjut ke gerak yang dari arah Y, yaitu yang GLBB. Kita punya rumus Y sama dengan Y0 plus V0 YT dikurang setengah GT kuadrat. Terus Y sama dengan 0 ditambah V0 sin 40. Terus ntar dapat Y-nya itu sama dengan 12 meter. Untuk yang B, sebentar ya Pak, saya lagi nyari. Di PDF saya kayaknya nggak ada ya yang B-nya. Di bawahnya kali nggak ada? Nggak ada Pak. Sebentar Pak. Bentar, mangga. Atau temennya, rekan satu kelompok, kalau ada yang mau boleh bantu. Nggak? Boleh. Yang tolong share screen. Nanti disebut aja. Sebentar, saya share. Ya, nanti disebut aja nama itunya, apa namanya?
nama temennya yang ini. Iya, Pak. Sudah terlihat? Ya, Oh, sudah. udah. Thank you, Sudah. Dinda. Oke, jadi lanjut ke yang B. Boleh digedein dikit nggak, Din? Oke, thank you, Din. Jadi yang B itu kita mencarinya dengan Vx sama dengan V0 X. Sama dengan, berarti nanti jadinya V0 cos theta. Berarti kita dapatkan 19,2 meter per sekon ke arah I-topi. Terus kalau yang untuk yang C, itu kita dapatkan V sama dengan V0Y dikurang GT. Sama dengan, ntar kita dapat 4,8 meter per sekon J-topi. Terus untuk yang D, itu kita mencari titik tertinggi. Kalau titik tertinggi itu berarti V-nya itu sama dengan 0. Karena dia kayak nggak ada kecepatan gitu kalau misalnya di atas, gitu, di titik puncaknya. Sedangkan dari yang kita dapat tadi, VE-nya itu sama dengan 4,8 meter per sekon. Berarti saat dia menabrak dinding, bola itu sedang tidak berada di titik tertingginya. Itu, Pak. Ya, jadi belum nyampe puncak, ya, belum nyampe puncak Ya, itu dia masih naik gitu ya, masih naik, belum sampai puncak tapi udah nabrak dinding gitu. Nah, itu ininya apa namanya? Interpretasinya seperti itu. Nah, kalau misalnya dia itu sudah melewati titik puncak, maka VY-nya itu justru negatif ke bawah. Ya, negatif ke bawah, melengkung ke bawah. Nah, itu apa namanya? Arahnya itu ke bawah sehingga negatif. Nah, itu berarti dia sudah melewati yang titik tertingginya. Nah, yang kayak gini kalau misalnya saya akan ubah dia jadi soal ujian ini, maka ininya jaraknya gitu ya nanti diubah gitu ya, diubah menjadi lebih panjang atau lebih pendek gitu, sehingga didapat skenario apakah dia itu sudah mencapai titik puncak atau pas di titik puncak atau kembali lagi belum, seperti itu. Oke, dari kelompok yang lain silakan, ada yang berbeda cara penyelesaian soalnya? Untuk yang nomor 5. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Kezia sudah mempresentasikan hasil pekerjaan nomor 5. Nah, sekarang sama-sama. Sekarang kita akan ke nomor yang ke-6. Nomor yang 6 ini bola golf dipukul ketika berada di permukaan tanah. Kelajuan bola golf sebagai fungsi kelajuan bola golf sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar di samping. Jadi dia arahnya sebentar. VA-VB-nya ini oke. VA-nya 19 meter per detik, VB-nya 31 meter per detik. Ya. Skala di sumbu vertikal, demikian. Nah, ditanya berapa jarak jangkauan bola golf diukur secara horizontal dari posisi awal hingga menyentuh tanah kembali. Kemudian berapa ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola golf diukur dari permukaan. Ya, jadi ini sebentar. Dipukul ketika berada di permukaan tanah. Kelajuan bola golf sebagai fungsi bergantung waktu ditunjukkan pada gambar di samping. Saat ketika bola golf dipukul. Skala di sumbu vertikal sedemikian rupa sehingga VA-nya 19 dipukul. Jadi sebentar. Jadi dia tadinya dipukul dengan 31 meter per detik. Kemudian dia ini ya, turun ininya kecepatannya ke 19,
kemudian dia naik lagi. Oh, jadi kayak ini ya. Tapi dia tidak sampai kecepatannya itu 0 gitu ya. Tidak sampai kecepatannya 0. Jadi dia diperlambat gitu. Jadi dia diperlambat kemudian naik lagi gitu. Jadi tapi nggak sampai 0 ini. Nggak sampai 0 meter per detik. Berapa jarak jangkauan? Nah, kalau jangkauan ini sebetulnya sama seperti itu ya, kasus parabola yang sebelumnya, tapi dia untuk kasus ini tidak mencapai 0 ya. Tidak mencapai 0 tapi hanya mencapai 19, tapi kemudian dia balik lagi ke 31 seperti itu. Oke, ini sekarang kita ke kelompok selanjutnya. Kalau tadi adalah dari kelompok 4, sekarang saya minta dari kelompok 5. Saya minta presentasinya dari Monica Marcella. Atau rekannya yang dari kelompok 5. Ada? Dari kelompok 5 perwakilannya? Di koneksinya naik turun? Ya, nggak apa-apa. Berarti temennya coba yang hadir di ini, di Zoom meeting. Dari kelompok 5. Siapa yang bersedia? Saya Pak. Saya Jesse Ariuda. NIM 3 digit terakhir NIM? 3 digit terakhirnya 054, Pak. 054. Silakan. 054. Oke, Pak. Nomor 6. Oke. Oh ya, udah aktif ya. Sudah screen share-nya. Ya, terlihat. Oke. Oh ya, kalau rekan-rekan yang lain tidak bisa melihat, bilang ya, nanti biar biar di setup ulang, biar semuanya bisa melihat. Oke, silakan langsung aja. Oke, kalau untuk nomor 6, saya langsung ubah diagramnya, saya interpretasi ke dalam grafik Y, X. Jadi kita bisa tahu di sini dari grafik yang dari sebelumnya, kalau P-nya minimum saat waktunya 2 detik dan saat kecepatan 19 meter per sekon. Jadi karena kita tahu V minimumnya V di puncaknya V 19 meter per sekon, dan kita tahu saat di puncak V di arah sumbu Y atau V-nya 0, maka kita bisa langsung menyimpulkan bahwa V di puncaknya sama dengan V di X dengan 19 meter per sekon. Jadi kita dapat komponen vektor kecepatan di sumbu X 19 meter per sekon, maka kita bisa langsung mencari dan maksimumnya dengan rumus Vx dikali waktu, kita dapat 95 meter. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, berapakah ketinggian maksimum yang dapat dicapai? Sebentar, koneksi kurang stabil. Oke. Jadi untuk mencari ketinggian maksimum, kita perlu mencari dulu. Ini tadi dari mana sih? Ya, waktu dari benda dari titik 0,0 sampai di titik terjauhnya, kita tinggal masukkan 2 kali V0Y per G. Tadi waktunya kita tahu 5 detik dia untuk mencapai jarak terjauhnya. Lalu kita masukkan G-nya 9,8, maka kita akan dapat V di komponen sumbu Y-nya 24,5 meter per sekon.
Lalu kita substitusikan persamaan satu ini persamaan keduanya yaitu Y sama dengan V0 Y kali T dikurang setengah GT kuadrat ditambah Y0-nya itu 0. Tadi kita dapat V0 Y-nya 24,5 dikali waktu dia di puncak, kita cukup mencari dengan rumus dari rumus V0 Y per G saja. Maka kita dapat di sini T puncaknya saya tulis di pojok kanan atas 2,5 sekon. Jadi kita masukkan T 2,5 sekon ke dalam persamaan 2, maka kita dapat 24,5 dikali 2,5 dikurang setengah, G-nya 9,8 dan waktu tadi dikuadratkan dikali 2,5 kuadrat, maka kita dapat Y maksimalnya 30,625 meter. Ya, gitu Pak. Ya, terima kasih. Jadi, kenapa di puncak dia kecepatannya itu 19 ya? Karena yang ada di grafik di soal itu adalah lajunya ya, atau besar dari ininya, besar dari kecepatan ini, sistem ini ya. Jadi ininya nilainya atau besarnya dari kecepatan. Komponen komponen Y-nya memang betul 0. Jadi kan bola golf dipukul, dia kan parabolik juga. Tapi saat dia mencapai titik maksimum, yang 0 itu adalah si Y-nya ya. Si Y-nya. Sedangkan yang X-nya itu kan tetap ada ya. Sehingga dengan demikian kenapa di grafik yang diperlihatkan di soal itu kok ada nilainya, kok Pak nggak 0? Ya, 0 itu adalah komponen Y-nya, sedangkan yang X-nya itu kan tetap ada. Makanya ketika dihitung besarnya, itu dia diplotkan sebagai 19. Ya kan tadi awalnya 31 tuh ya, 31, kemudian jadi 19 di tengah, kemudian jadi 31 lagi. Gitu ya, makanya ini Vx-nya itu adalah sama dengan 19. Nah, dari situ ininya karena kalau untuk persoalan gerak parabola seperti ini, komponen X-nya ini kan konstan kecepatannya, dia tidak ada percepatan. Yang ada percepatan itu adalah si sumbu Y-nya ya, ketinggiannya itu karena dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, sehingga dengan demikian jangkauan maksimumnya untuk persoalan ini adalah 95 meter dihitung dari V0 yang kita dapatkan dari grafik yang bernilai 19 itu dikalikan waktunya. Waktunya itu kan tadi 5 detik ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, berapa ketinggian maksimum ya? Ketinggian maksimumnya berapa ketinggian maksimum yang dicapai oleh permukaan bola, berarti kita harus mencari tahu dulu berapa nilai dari itu ya, V0 awalnya itu yang arah Y-nya ya. Nah, itu kita ketahui nilainya tadi 31 ya. 31 itu adalah nilainya. Kemudian nanti kita cari yang komponen Y-nya. Komponen Y-nya itu didapatkan 24,5 ya, 24,5 meter per detik, sehingga untuk ketinggiannya jangkauan maksimumnya itu didapatkan saat 2,5 second ya. Saat 2,5 second. Kemudian V0Y-nya kita dapat 24,5, G-nya itu 9,8, dan T-nya 2,5 second. Ya udah, kita tinggal lakukan perhitungan sehingga didapatkan ketinggian maksimumnya itu adalah 30,63 atau 30,625 meter seperti itu. Silakan, ada pendapat yang berbeda untuk yang nomor 6 ini? Jam berapa sekarang? 5.20. Masih nomor 6. Masih 10, masih 4 soal lagi ya. Nah, yang belum itu kelompok 6, 7 sama tapi tadi kelompok 6 ada yang bantu jawab nomor 4 ya.
Udah nggak apa-apa. Kalau gitu kita dipercepat aja ya. Kalau gitu kita ke persoalan selanjutnya, yaitu persoalan nomor 7. Ya, persoalan nomor 7 ini tentang diberikan fungsi kecepatan, kemudian sebentar, contoh, sudah saya share. Nah ini. Saat 2 detik, percepatan sebuah partikel sedang bergerak melingkar berlawanan dengan putaran jarum jam. Ya, dengan percepatannya itu adalah 6 meter per detik kuadrat, arah I dan satu lagi arah sumbu X, dan satu lagi adalah 4 meter per detik kuadrat arah J. Partikel tersebut bergerak dengan kelajuan konstan. Pada saat T sama dengan 5 second, percepatan partikel adalah 6 I dikurangi 4 J. Nah, berapakah jari-jari lintasan yang ditempuh oleh partikel jika T2 min T1 kurang dari 1 periode? Ya, jadi di sini sebentar. Saat T1 sama dengan 2 second, percepatan sebuah partikel yang sedang gerak melingkar berlawanan dengan putaran jarum jam. Jadi dia ini ya, kalau searah jarum jam itu kan dari jam 12 ke jam 1, tapi kalau berlawanan arah jarum jam kan berarti dari jam 3 ke jam 2 gitu ya. Seperti itu. Partikel tersebut bergerak dengan kelajuan konstan. Saat T sama dengan 5 second, percepatannya adalah sekian. Berapa jari-jari lintasan yang ditempuh oleh partikel? Berapa jari-jari lintasan yang ditempuh oleh partikel jika kurang dari 1 periode? 1 periode itu jadi satu putaran penuh gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau gitu saya ke perwakilan kelompok 6. Saya minta Sakinah Nadroh untuk memperlihatkan hasil pekerjaan kelompok 6. Atau teman-temannya dari kelompok 6. Saya ya, Pak. Ya. Sakinah silakan. Udah keluar belum share? Sudah terlihat di komputer saya. Yang nomor 7 ya. Ini kan pertama yang ditanyakannya itu jari-jari lintasannya. Ya. Terus kan diketahui nanti periodenya itu karena A1-nya itu 6I plus 4J dan A2-nya 6I min 4J. Jadi periodenya itu 3/4T. 3/4T. Dan waktunya itu 3 second. Berarti 3 second itu, dalam waktu 3 second itu sudah berputar sebanyak 3/4T. 3/4 itu, berarti T-nya sama dengan 4 second. Terus cari A-nya dengan ini, akar 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 7,21 meter per second kuadrat. Terus A sentripetalnya berarti V kuadrat per R. Terus kan di sini V itu sama dengan dari rumus T sama dengan 2πr per V, ketemu V-nya itu sama dengan 2πr per T. Jadi masukin ke ininya, rumus percepatan sentripetalnya, jadi 2πr per T kuadrat dibagi R, sama dengan 4P kuadrat per T kuadrat dikali R, terus rumus R-nya ketemu sama dengan A dikali T kuadrat
A dikali T kuadrat per 4T kuadrat. Tinggal dimasukin aja semuanya, terus hasilnya jadi 2,925 meter. Udah? Sebentar. Saya lihat dulu ininya. Ya, di sini nih besar dari vektor percepatannya untuk setiap posisi itu kan sama ya, walaupun di menit kedua dia di T kedua dia itu komponen J-nya itu negatif, tapi tetap besar dari percepatannya itu 7,2. Nah, sehingga dengan demikian kita dapatkan R-nya itu adalah sama dengan A dikalikan dengan periodenya. Periodenya itu kan satu putaran penuh dibagi kecepatannya. Nah, sehingga dari percepatan sentripetal kita dapatkan relasi tersebut, sehingga didapatkan nilainya adalah 2,92 meter. Oke, itu adalah jari-jarinya. Oke, ada ini lagi pendapat atau komentar yang berkaitan dengan nomor 7 ini. Apa ada yang beda atau ada komentar? Silakan. Ya, Nathan silakan. Pak, ini bukan jawaban saya sih sama, cuman saya ada yang masih kurang ngerti nih. Kan setahu saya percepatan sentripetal itu mengarah ke tengah-tengah lingkaran. Tapi di soal ini itu percepatan sentripetalnya itu tidak pas mengarah ke tengah lingkaran. Tapi kenapa kita masih boleh pakai rumus dari percepatan sentripetal? Yang ininya apa itu namanya yang tidak mengarah ke yang tidak mengarah ke pusatnya gitu ya, atau gimana? Iya Pak, kan setahu saya itu percepatan sentripetal hanya percepatan yang mengarah ke tengah gitu. Iya. Tapi ini percepatannya nggak mengarah ke tengah, tapi tetap dianggap sentripetal. Sebentar, kalau di ini ya, tadi yang di T awal itu kan 6I, berarti dia ke X sejauh 6, ke Y-nya itu plus gitu ya. Jadi dia seperti yang kalau di gambar yang dicantumkan di sini adalah dia di posisi A gitu ya. Dia di posisi A, kemudian kalau yang sebentar, kalau yang ini arah J-nya enamnya ini yang J-nya arah negatif. J-nya arah negatif ke bawah 4, tapi lajunya tetap konstan, tapi ini sebentar, ini arah X. Kalau untuk menjawab ini pertanyaan Anda, kenapa ini masih dalam tanda kutip dipaksakan untuk menggunakan percepatan sentripetal, karena sejauh yang kita pelajari di kinematika itu kan memang saat belajar gerak melingkar itu disampaikan bahwa percepatan atau kinematika yang terkait dengan gerak melingkar itu dipengaruhi oleh percepatan sentripetalnya. Oleh karena itu walaupun lajunya sama tapi kecepatannya berbeda-beda, tapi si percepatannya yang dihasilkan itu ada dua komponen, ada yang tangensial, ada yang sentripetal. Nah, sehingga kalau jawaban dari pertanyaan Anda itu
karena yang kita pelajari itu sentripetal bukan yang lain, maka kita gunakan persamaan sentripetal gitu ya, bukan yang lain. Tapi betul juga ini si apa ini namanya value dari si A-nya ini ya, kalau dari lajunya sama, tapi kalau arahnya itu di kondisi A dia 6 ke mana? Oh, atau dia itu sebetulnya ini ya, apa namanya? Si resultannya ini kemana ya? Sebentar. Kalau 6 ke kanan dan juga 4 ke atas itu kan berarti V-nya itu kan agak miring ya. Agak miring. Ada sudutnya itu ya. Itu tuh ada sudutnya sebesar berapa ya? Sebentar. Akar arkus tangan dari Oh ya, Nathan, untuk jawaban dari pertanyaan Anda, kenapa masih menggunakan percepatan sentripetal? Karena di kinematika kita mempelajarinya itu, gitu ya. Karena mempelajarinya ya tentang percepatan sentripetal itu makanya digunakan untuk ini. Namun kenapa ini masih tetap digunakan? Kenapa ini masih tetap digunakan? Ya karena kalau nggak digunakan persamaan sentripetalnya itu, maka tidak bisa dicari solusinya. Tapi apakah ini realistis, gitu ya? Apakah ini realistis? Mari kita bedah bersama, gitu. Mari kita bedah bersama. Jadi kalau sebentar saya hitung dulu. Arkus tangan dari AY per AX. Mana kalkulator? Gitu. Arkus tangannya itu berapa? 4/6 ya. Arkus tangan dari 4/6. Arkus tangan dari 4/6. Ini berarti dia sudah menempuh jarak sejauh bukan sudut dari percepatan A ya, sudut dari percepatan saat T1 itu adalah 1,17 radian. Ya, 1,17 radian. Kemudian kalau ininya coba kalau periodenya itu berapa ini periodenya? Oh, ini periodenya 4 detik ya. Periodenya ini 4 detik ya. Periodenya 4 detik. Periodenya ini 4 detik, sehingga apakah si radiannya, apakah bentar. Kalau yang posisi kedua 6 min 4 ya, 6 min 4 ini bentar. Sebentar. Kalau itu sudutnya itu berapa?
Tapi sebentar. Tadi pertanyaan Nathan itu apa? Tapi tadi concern-nya Nathan itu kan menyatakan bahwa percepatan 1 dan 2 ini tidak seperti bukan percepatan sentripetal gitu ya? Tidak merujuk ke pusat gitu atau gimana Nathan? Tadi Iya, ininya tidak merujuk ke pusat. tidak merujuk ke pusat ya? Karena ngelihatnya dari itu ya, dari nilai-nilai itu ya, dari nilai percepatannya itu ya. Dari resultannya, Pak. Dari resultannya ya. Atau salah gitu ininya? Atau salah nilainya gitu? Kan dia 6 ya, sebentar. 6 arah. Kalau 6 arah I 4 arah J itu kan berarti dia agak miring gitu ya. Itu saat T1, kemudian 6 ini itu kan sebentar. Ya juga ya. Tapi kalau dari ininya sih dia memang apa itu namanya memang diminta kita untuk untuk menggunakan ini sehingga didapatkan R. Tapi apakah alfanya ini realistis, percepatannya ini realistis atau enggak? Ini kan ini ya concern-nya. Nah, sehingga ini mungkin harus saya telah lebih lanjut ya, karena ini kan kalau di buku sebentar, ini referensinya itu berasal dari Halida-Resnick chapter 4 problem 63 ya. Nanti saya lihat ininya ya, apakah redaksinya sudah betul gitu ya, ataukah memang ini ada modifikasi gitu ya, sehingga setelah dimodifikasi ternyata soalnya malah jadi tidak menuju ke ini, tidak menuju ke sumbu gitu ya. Nanti saya periksa lebih lanjut. Ya, nanti saya periksa lebih lanjut. Tapi ya ini kalau untuk menjawab tadi pertanyaannya, ya kenapa kita menggunakan menggunakan properties yang ada di gerak sentripetal, karena kita waktu kinematika kemarin belajarnya yaitu oleh karena itu untuk persoalan yang sedemikian kita menggunakan relasi-relasi yang ada di bab tersebut untuk menjawab pertanyaan ini. Namun kalau ditelaah lebih lanjut, apakah si A-nya ini realistis? Nah, itu yang menjadi concern. Oleh karena itu nanti untuk melihat ini nanti saya telaah lebih lanjut, nanti di pertemuan hari Rabu kita diskusikan ya sebelum masuk nanti ke usaha energi. Oke, ini udah pukul 5.40. Ada 3 pertanyaan lagi yang belum dijawab sebetulnya, tapi tidak mengapa karena daripada kita lanjutkan mungkin udah ngantuk dan lain sebagainya, lagian ini juga hari Jumat gitu ya. Sehingga dengan demikian saya ucapkan terima kasih atas tadi perwakilan kelompok yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ini memang yang kelompok 8 belum ya. Yang kelompok 8 sama kelompok 7 ini belum, berarti nanti gilirannya nanti entah itu nanti di kelas atau nanti saat kita tutorial yang pekan depan untuk yang bahasan tentang dinamika ya. Nanti kelompok 7 sama kelompok 8 kita prioritaskan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, dengan demikian kita sudahi saja. Terima kasih tadi nanti saya cek itu yang nomor 7 apakah si persamaannya ada missing in translation atau bukan. Kalaupun dia itu ada missing of translation, kita cari seharusnya itu bagaimana. Oke, terima kasih. Kita tutup tutorial kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saya stop dulu recordingnya.